Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Safira Rusli dengan NIM 2004042029 dari jurusan Psikologi Bimbingan dan Konseling kelas C. Baiklah, saya di sini ingin mengulang kembali materi-materi yang telah kita pelajari di mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Bab 1. Pendahuluan atau pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap hari, manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Individu dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan lingkungan yang dihadapinya akan membawanya ke arah pertumbuhan diri yang lebih maju. Menurut Johnson pada tahun 1981 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi membantu yang pertama, perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, dalam rangka menghadapi realitas di sekeliling kita, serta menguji kebenaran, kesan-kesan, dan pengertian yang kita miliki tentang dunia dan di sekitar kita. Yang keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Keterampilan dasar komunikasi. Menurut Johnson pada tahun 1981, beberapa keterampilan dasar yang perlu dimiliki meliputi: pertama, kita harus mampu saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Yang keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi. Bab kedua, pengertian komunikasi. Berkomunikasi secara efektif yaitu komunikasi yang dapat ditangkap oleh penerima pesan sama dengan makna yang diinginkan oleh pengirim pesan. Keterampilan komunikasi bukan merupakan bawaan, melainkan harus dipelajari agar manusia dapat menjalin hubungan dengan orang lain secara berkualitas. Dan Masyudi menegaskan bahwa komunikasi bukan semata-mata sebagai ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai seni dalam pergaulan. Kita dapat memaknai komunikasi sebagai sesuatu. Yang pertama, yang dapat dipahami. Yang kedua, sebagai hubungan atau saling hubungan. Yang ketiga, saling pengertian. Dan yang keempat, sebagai pesan. Apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicar, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. De Vito mengatakan bahwa komunikasi merupakan tingkah laku orang atau lebih yang terkait dengan proses pengiriman dan menerima pesan. Masyudi pada tahun 2013 menguraikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Dari beberapa pengertian komunikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian atau saling tukar informasi atau pesan antar dua pihak dengan membentuk suatu hubungan. Pesan atau informasi yang disampaikan berupa simbol atau lambang atau tanda-tanda verbal dengan kata langsung atau dengan media. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berisi pengetahuan, ide-ide atau konsep pikiran, perasaan, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, kebersamaan, serta membentuk tingkah laku sesuai dengan isi pesan. Dalam proses komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dalam mengalami perubahan baik dalam nilai sikap dan tingkah laku. Bab 3. Proses komunikasi. Menurut Stephen, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Berikut ini beberapa proses komunikasi. Sumber mengawali pesan dengan mengkodekan pikiran pesan adalah produk fiksi aktual dari sumber yang melakukan pengkodean. Saluran adalah medium tepat. Pesan diantar menerima adalah objek yang menjadi tujuan penyampaian pesan. Langkah pengkodean disebut dengan decoding. Umpan balik merupakan pengecekan mengenai beberapa sukses kita menyampaikan pesan seperti dimaksudkan pemula. Arah komunikasi. Menurut Stephen pada tahun 2006, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke atas. Dimensi vertikal ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat ke kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah. Contohnya,
jika para manajer berkomunikasi dengan bawahannya. Selanjutnya, dimensi vertikal ke atas komunikasinya mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Contohnya, jika karyawan memberikan umpan balik ke atasan, mengkonfirmasikan mereka mengenai kemajuan, sasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. A. Komunikasi interpersonal, yakni komunikasi yang berlangsung dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita sebagai ilustrasi. Pada saat Anda mengirimkan pesan pada diri Anda sendiri, walaupun tanpa bicara atau isyarat tertentu, tapi saat itu Anda mengirimkan dan menerima pesan. Begitu pula pada saat bertemu seseorang dapat berdialog dengan dirinya sendiri atau internal dialog. B. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antar pribadi yang satu dan pribadi lain dalam komunikasi. Ini unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan lainnya dalam menyampaikan dan penerimaan pesan secara nyata. Peserta komunikasi tidak hanya memberikan pada isi pesan, tetapi juga memperhatikan kadar hubungan antar pribadi. Setiap pribadi dapat bertindak sebagai komunikator sekaligus komunikan atau model dua arah. Bagian C. Komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara individu dengan kelompok. Jenis ini berlangsung dalam rapat atau pertemuan atau konferensi atau sebagainya. Bagian D. Komunikasi massa. Komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok dengan halayak banyak atau massa. Komunikasi ini dapat berlangsung secara tatap muka antara individu dengan massa, misalnya pidato, tetapi komunikasi ini lebih banyak dikenal dengan menggunakan media massa. Yang pertama, komunikasi sosial pada hakikatnya mencakup komunikasi personal dan komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antar manusia, di mana antara pihak-pihak yang terlibat berhubungan secara langsung. Dalam hal ini, komunikasi berlangsung dua arah atau timbal balik. Yang kedua, komunikasi media, yakni komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan media massa, misalnya konferensi pers, radio televisi, film, dan sebagainya. Jenis komunikasi ini adalah komunikasi satu arah. Ditinjau dari isi pesan, komunikasi dapat dibedakan dalam banyak jenis yang variasinya tergantung pada isi atau jenis pesan yang disampaikan. Jenis komunikasi seperti komunikasi pendidikan, komunikasi pengajaran, komunikasi bimbingan, komunikasi politik, komunikasi kesehatan, komunikasi agama, dan sebagainya. Bab 4. Komunikasi antar pribadi. Tujuan dari komunikasi ini adalah menumbuhkan diri berhubungan dengan orang lain, meyakinkan agar mengubah sikap dan perilaku, serta bermain dan menghibur diri. Menurut Fauzan pada tahun 2007, membagi bidang-bidang komunikasi antar manusia sebagai berikut. Nomor bidang komunikasi. Tujuan yang pertama antar pribadi, komunikasi dengan diri berpikir, melakukan pelajaran, menganalisis, dan merenung. Yang kedua antar pribadi, komunikasi antar dua orang mengenai berhubungan, mempengaruhi, bermain, dan membantu. Yang ketiga kelompok kecil, komunikasi dalam kelompok kecil, orang berbagi informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, atau membantu. Yang keempat organisasi, komunikasi dalam organisasi formal, meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, memberikan informasi. Yang kelima, publik atau terbuka. Komunikasi diri pembicara kepada khalayak, memberi informasi, meyakinkan, dan menghibur. Yang keenam, antar budaya. Komunikasi antar orang dengan budaya yang berbeda, mengenal, berhubungan, mempengaruhi, bermain. Yang ketujuh, massa. Komunikasi yang diarahkan kepada khalayak yang sangat luas, disalurkan melalui saran audio atau visual, menghibur, meyakinkan, atau mengukuhkan, mengubah, mengaktifkan, memberi informasi, mengukuhkan status, membius pencipta atau persatuan. Pada tahun 2006, manusia pada dasarnya mengandalkan komunikasi lisan, tulisan, dan nonverbal. Komunikasi lisan, komunikasi yang dilakukan secara langsung dari mulut ke mulut seperti percakapan dua orang, kelompok, dan desus informasi dalam bentuk diri komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik dihasilkan serta jelas pesan verbal yang disampaikan dan tanggapan yang diterima dalam waktu yang singkat. Kerugian dari komunikasi lisan, yakni ketika pesan-pesan yang harus melewati sejumlah orang dan semakin banyak terlewati, maka semakin besar kemungkinan terjadinya
distorsi. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimil, laporan berskala organisasi, ataupun komunikasi yang dilaporkan dalam bentuk tulisan. Umumnya, baik pengirim maupun penerima memiliki catatan komunikasi. Keuntungan dari komunikasi tertulis ini yakni pesan dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Namun, jika memiliki kekurangan yakni pesan yang tertulis, juga akan memakan banyak waktu. Kekurangan yang paling besar lainnya adalah dalam hal umpan balik, komunikasi lisan memungkinkan penerima untuk menanggapinya secara cepat atau apa yang dia dengarkan, akan tetapi komunikasi tertulis tidak membangun mekanisme umpan balik dalam dirinya, akibat bahwa ketika pengiriman sesuatu pesan dan kesan itu telah diterima, maka tidak ada jaminan penerima akan menafsirkan seperti apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Ringkasan yang akurat merupakan bukti umpan balik bahwa pesan itu sudah diterima dan dapat dipahami. Komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, menurut Masyudi pada tahun 2013, terdapat beberapa aspek yang diantaranya adalah 1. Vokabulari atau pembedaran kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh aula kata penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, rushing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif bila kecepatan berbicara dapat diatur dengan baik dan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Yang ketiga, intonasi suara. Aspek ini mempengaruhi arti pesan secara dramatis, sehingga pesannya menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi dengan suara berbeda. Titik intonasi suara yang tidak profesional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Yang keempat, humor. Aspek ini dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Titik tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis. Satu-satunya selingan dalam berkomunikasi adalah humor. Yang kelima, timing atau waktu yang tepat. Dalam berkomunikasi menjadi berarti bila seseorang bersedia berkomunikasi, artinya ia dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan sesuatu yang disampaikan. Yang keenam, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas dan langsung pada pokok permasalahan sehingga mudah dimengerti. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal atau penyampaian pesan tanpa kata-kata menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan mimik wajah. Masyudi pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi nonverbal, yaitu 1. Ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya akan komunikasi. Titik sebab ekspresi wajah mencerminkan suasana emosi seseorang. Yang kedua, kontak mata. Dapat mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanggung jawab berarti orang tersebut terlibat dari menghargai lawan bicaranya dengan kemampuan atau memperhatikan, bukan hanya sekedar mendengarkan. Yang ketiga, sentuhan. Sentuhan beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat, postur tubuh atau gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan memfleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Yang keenam, sound atau suara. Rintisan atau menarik nafas panjang dan tangisan juga merupakan ungkapan perusahaan dan pikiran. Seorang yang dapat dijadikan komunikasi titik bila dikomunikasikan dengan semua bentuk komunikasi nonverbal. Lainnya, device atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas. 6. Gerakan isyarat, yaitu gerakan yang dapat mempertegas pembicaraan menggunakan isyarat sebagai bagian dari intonasi komunikasi, seperti mengetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangi stres. Bagian E. Salah pengertian. Usaha manusia untuk berkomunikasi dengan baik tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif. Walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata pun ataupun pesan-pesan nonverbal yang ditanggapi oleh orang lain biasa saja salah. Juan dan Musso di pada tahun 2012 ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari salah satu pengertian atau miskomunikasi antara lain. Yang pertama, mengatakan apa yang kita inginkan dengan statement yang dimulai dari kalimat saya kemudian dilanjutkan dengan deskripsi apa yang kita inginkan. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif atau active listening juga merupakan cara terbaik untuk mencegah timbulnya salah pengertian.
Yang ketiga, memberi rasa hormat pada orang lain akan menimbulkan suasana komunikasi yang positif dengan adanya rasa hormat pada orang lain dan mengakui pendapat orang lain. Dapat mengurangi salah pengertian dan membantu menghindari pertengkaran yang berkepanjangan sehingga dapat menyelamatkan sebuah hubungan. Yang keempat, tetap tenang dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain juga akan membantu terciptanya suasana komunikasi yang positif dalam satu hubungan. Bab kelima, jenis-jenis hubungan antar pribadi. Liweri pernah mengungkapkan pada tahun 1997, menyatakan secara rinci bahwa terdapat 6 jenis atau tahap hubungan antar pribadi, yaitu 1. Tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Yang kedua, tahap persahabatan. Prinsip umumnya harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejarasan pendudukan. Yang ketiga, tahap keakraban atau keintiman. Silaras dan Scott pada tahun 1983 dalam Liweri pada tahun 1987 mengemukakan pendapat bahwa hubungan antar intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Yang keempat, tahap hubungan suami istri. Menurut Liweri pada tahun 1997, hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Yang kelima, tahap hubungan orang tua dengan anak kandung. Hubungan yang terlihat di antara kedua orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Yang keenam, tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Bab yang keenam tentang pembukaan diri, self-disclosure atau disebut pembukaan diri. Menurut Johnson pada tahun 1981 mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Joy Luv dan Harry Inhan melukiskan dari kita ibarat sebuah ruangan yang bersambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari. Sesuai nama kita, yang mereka sebut dengan jendela Johari, sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain. Serambi kedua, ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain. Serambi kedua, 4 berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh kita sendiri maupun orang lain. Dalam hal penerimaan subpraktiknya pada tahun 1995, ada 2 hal yang perlu dicatat, yaitu yang pertama, penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya dimulai dari penerimaan diri. Yang kedua, penerimaan atau dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Bab 7. Hambatan komunikasi efektif. Menurut Fausan pada tahun 2007, menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu 1. Konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengiriman pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang ketujuh, salah informasi. Sementara menurut Stephen pada tahun 2006, secara rinci mengemukakan bahwa sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, persepsi selektif. Yang ketiga, informasi berlebih. Yang keempat, emosi. Yang kelima, bahasa. Dan yang keenam, kegelisahan komunikasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa orang seperti itu menghindari situasi yang menuntut mereka terlibat dalam komunikasi lisan. Diharapkan terjadi seleksi diri dalam pekerjaan sehingga individu semacam itu tidak menempati posisi seperti guru di mana komunikasi lisan merupakan tuntutan yang dominan. Jadi kita perlu waspada bahwa ada sekelompok orang dalam organisasi yang sama sekali membatasi komunikasi lisan mereka dan berusaha membuat rasional praktik dengan meyakinkan diri bahwa lebih banyak komunikasi tidak diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara selektif. Bab 8. Konflik dan nilai positifnya. Sebuah hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik bertentangan, pendapat dan perbedaan kepentingan.
Bila kita mampu mengelolanya secara konstruktif, konflik justru dapat memberikan manfaat positif. Bagi manfaat positif dan konflik adalah yang pertama, konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul di permukaan. Yang keempat, konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Yang ketujuh, konflik juga dapat menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. Yang kedelapan, konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Menurut subpraktiknya pada tahun 1995, ada 4 hal yang dapat dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif. Yang pertama, hubungan kita dengan pihak lain justru menjadi lebih erat dalam arti lebih mudah berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, kita dan pihak lain justru lebih saling menyukai dan saling percaya. Yang ketiga, kedua belah pihak adalah sama-sama merasa puas dengan akibat yang timbul setelah berlangsungnya konflik. Yang keempat, kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik baru yang terjadi di antaranya. B. Strategi dalam mengatasi konflik. Johnson pada tahun 1991 mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura. Yang kedua, gaya ikan hiu. Yang ketiga, gaya kancil. Yang keempat, gaya rubah. Yang kelima, gaya burung hantu. Kita perlu memahami strategi yang biasa kita gunakan dalam hubungan dan memecahkan konflik dalam hubungan kita dengan orang lain. Baiklah, itu saja penyampaian materi yang bisa saya bawakan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.